Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik-cantik loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera buat kita semuanya. Senang bisa bertemu teman-teman walaupun dari jarak jauh. Oke, untuk mempercepat waktu terkait presentasi konfigurasi server dan multi server, tema kita adalah Apache vs Nginx. Oke, langsung aja saya ke PPT-nya biar lebih cepat. Kalau polimer itu Konfigurasi server dan multi server Apache vs Nginx disusun oleh Daryono, Moli Nadri, Edward, Sigit Abdurrahman, dan Fikri Wicaksono. Oke, next. Topik pembahasan kali ini yaitu tentang pengertian Apache dan Nginx. Dan yang kedua, perbandingan Apache dan Nginx. Yang ketiga, kelebihan dan kelemahan Apache dan Nginx. Yang keempat, cara kerja web server Apache dan Nginx. Yang kelima, cara dan tahapan instalasi. Yang terakhir, hardening atau pengamanan. Langsung terkait pengertian Apache dan Nginx. Sebenarnya Apache dan Nginx ini secara umum itu ya sama-sama web server open source. Sama-sama mendominasi bisnis web server yang cukup banyak lalu lintas webnya yang melalui internet. Namun Apache dan Nginx jelas banyak perbedaan dan banyak kelemahannya. Next, yang pertama perbandingan Apache dan Nginx. Yang pertama terkait fitur dan fungsi. Apache yang jelas ringan dan dirancang untuk web server, sedangkan Nginx pasti sangat ringan, dirancang untuk web server dan proxy server. Sifatnya, Apache itu arsitektur blocking dan Nginx itu non-blocking. Terus yang ketiga, mengenai prosesnya. Apache, cara kerjanya akan membuat proses baru ketika ada permintaan baru, berbeda dibandingkan dengan Nginx, yang dikenal dengan single thread, yang dapat menangani permintaan baru yang banyak, atau lebih sering didengar menangani banyak koneksi. Memory consumption, Apache lumayan tinggi kebutuhan memorinya, konsumsinya. Nginx lebih rendah. Kecepatan melayani halaman atau melayani request, Apache lumayan cepat dan Nginx dikatakan sangat cepat saat ini. Sistem operasi, Apache mendukung rangkaian lengkap sistem operasi seperti Linux, BSD, dan Windows. Sedangkan Nginx memiliki dukungan sistem operasi seperti Linux dan sangat terbatas untuk Windows. Bisa digunakan di Windows namun terbatas. Kinerja dan skalabilitas yang terutama yaitu kalau Apache tergantung pada memori dan CPU. Sedangkan Nginx tidak sepenuhnya tergantung pada sumber daya perangkat keras. Terakhir slide saya yaitu kelebihan Apache. Apache saat ini menawarkan berbagai dukungan bawaan. Dukungan yang pertama yaitu tentang protokol HTTP versi terbaru. Konfigurasinya berbasis file yang sederhana namun cukup kuat. Dukungan untuk Common Gateway Interface sudah ada. Mendukung host virtual, bisa menjadi virtual host.
Script PHP juga masuk, Java Servlet dan JSP. Terus dukungan untuk SSL, socket layer. SSL ini digunakan sebagai pengaman. Terus arsitektur plugin yang cukup diperluas saat ini, dan untuk indeksasinya saat ini Apache sangat real time. Silakan dilanjut teman-teman. Mas Edward, silakan. Oke. Gerakin dong. Tempatnya jalan. Tempatnya 50.000 tuh. Ya, kali ini saya akan membahas kelemahan Apache. Pertama, web server Apache tidak memiliki kemampuan mengatur load seperti ISS. Apa nih? Akan terus IIS sehingga akan terus memfork proses baru hingga nilai maksimal klien tercapai atau hingga batas yang diizinkan oleh OS. Hal ini menguntungkan penyerang karena menghabiskan RAM akan lebih cepat. Kedua, terganggunya proses upload data yang bisa menyebabkan software salah dalam menerjemahkan ukuran data yang masuk. Ketiga, Apache tidak memproses karakter kutip dalam string referrer dan user agent yang dikirim oleh klien. Terjadi gangguan pada performa jika website menerima traffic dengan jumlah yang cukup tinggi. Terakhir, terlalu banyak opsi konfigurasi yang bisa mengarah ke turunnya keamanan. Next. Untuk kelebihan Nginx, performa lebih baik dalam menangani website bertraffic tinggi. Kemampuan untuk menangani lebih dari 10.000 koneksi secara bersamaan, lebih ringan, membutuhkan lebih sedikit memori dan sumber daya lainnya, mengindekskan otomatis, TLS atau SSL dengan dukungan TPL-SNI dan OCSP melalui OpenSSL, embed script Perl, next, dan ini kelemahannya, kurangnya dukungan bawaan untuk Python dan Ruby. Versi Nginx Plus tidak gratis, berbayar. Nah, ini untuk alur kerja web servernya. Jadi ketika kita sebagai user mengklik, mana sih? Oh ya, ini. Jadi ketika user mengklik suatu situs di browser, itu artinya kita merequest dari browser ke web server, lalu direspon oleh web server, lalu dikembalikan lagi menjadi halaman web. Kita bisa mengakses sesuai yang kita inginkan, yang ditampilkan di webnya. Untuk lebih jelasnya ke slide selanjutnya aja. Nah, ini kan pada saat klien meminta data webpack pada server, maka instruksi permintaan data oleh browser tersebut akan dikemas di dalam TCP yang merupakan protokol transport dan dikirim ke alamat yang dalam hal ini merupakan protokol berikutnya, yaitu HTTP dan HTTPS. Data yang diminta dari browser ke web server tersebut dengan HTTP request yang kemudian akan dicarikan oleh web server di dalam komputer server. Jika ditemukan, data tersebut akan dikemas oleh web server dalam TCP dan dikirimkan kembali ke web browser untuk ditampilkan. Data yang dikirim oleh server ke browser dikenal dengan HTTP respon. Jika data yang diminta oleh browser tersebut ternyata tidak ditemukan oleh web server, maka web server akan menolak permintaan tersebut dan browser akan menampilkan notifikasi page not found atau error 404 biasanya. Oke, lanjut ke Mas Fikri ya. Oke, boleh.
Yang 11. Aku mute ya. Siap. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang instalasi Apache di Ubuntu. Yang pertama itu ketikkan perintah di bawah ini. Yang pertama sudo apt get update. Setelah itu sudo apt get upgrade. Next step selanjutnya sudo apt get install Apache 2. Untuk screenshotnya bisa dilihat di presentasinya. Seperti itu, lalu sudo apache 2 restart. Setelah itu service apache 2 status. Itu cuma untuk memastikan aktifnya running. Untuk jelasnya lihat di gambar tersebut. Lalu lanjut ke ketik di browser 192.16.43.107. Maka akan muncul seperti di bawah ini. Screenshot-nya bisa dilihat di presentasi. Setelah itu masuk ke hardening. Ya, install Nginx dulu. Lewat. Oh, install Nginx ya. Baik-baik. Setelah itu install Nginx di Ubuntu. Yang pertama kita lakukan itu sudo apt update untuk mengupdate. Setelah itu sudo apt install Nginx. Berikut untuk screenshot-nya ada di presentasinya. Lalu setelah itu ketikkan perintah di bawah ini. Setelah selesai, ketik http://ip strip server. Nanti akan muncul webcompet to Nginx. Oke, terima kasih Mas Fikri. Lanjut ke Mas Moli. Tahap selanjutnya yaitu Mas Moli terkait hardening. Silakan Mas Moli. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hardening. Hardening adalah proses dan konfigurasi dalam rangka mengembangkan berbagai celah keamanan dari prioritas yang ada. Next. Ini ada beberapa tahapan di hardening Apache, yaitu menyembunyikan versi Apache dan sistem operasi. Untuk screenshotnya bisa dilihat di presentasi. Nah, selanjutnya menyembunyikan versi Apache dan sistem operasi. Next, disable atau menonaktifkan directory listing dan follow link. Itu secara default daftar dari directory untuk semua file di bawah directory web diaktifkan jika tidak ada file index. Ini memungkinkan prioritas untuk melihat dan menganalisis file directory server web maksudnya, dan memaksimalkan kerentanan sekecil apapun yang tersedia. Untuk screenshotnya bisa dilihat ya. Selanjutnya itu disable atau menonaktifkan directory listing dan follow system link. Untuk menonaktifkannya itu bisa dilihat dengan di presentasi seperti berikut. Selanjutnya itu refresh browser. Ya, cukup Mas Moli refresh browser untuk menampilkan hasil setelah edit konfigurasi. Terus yang terakhir Mas Sigit Abdurrahman. Pada Mas Sigit, silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Akan warahmatullahi wabarakatuh. meneruskan slide selanjutnya, yaitu untuk mengamankan Apache menggunakan mode security dan mode evasive modules. Nah, ini untuk mode security ini bertindak sebagai firewall untuk server dan aplikasi web.
memberikan perlindungan terhadap serangan brute force. Nah, ini untuk perintahnya sudo apt install liba patch 2 mod security 2. Kemudian kemudian sudo systematically restore Apache 2. Untuk mod evasive yaitu untuk mendeteksi dan memberikan perlindungan terhadap serangan brute force di DOS dan HTTP. Nah, ini perintahnya sudo apt install liba patch 2 mods evasive, kemudian sudo systematically restore Apache 2. Okay, next slide. Di sini limit request size. Nah, ukuran unggahan telah dibatasi sehingga maksimal 10 MB. Batas maksimum yang diizinkan biasanya 2 GB. Nah, ini kemudian disable threads HTTP request. Nah, ini untuk direktorinya, Pak. Nah, ini seperti pada presentasi ini. Nah, untuk disable threads HTTP request, secara default permintaan threads HTTP diaktifkan memungkinkan untuk melacak lintas situs. Nah, ini memungkinkan seorang peretas untuk dengan mudah mencuri informasi cookie, menonaktifkan melacak permintaan HTTP, membuat mode proxy, dan server inti mengembalikan pesan kesalahan 405 metode tidak diizinkan kepada klien. Permintaan threads dinonaktifkan dengan next slide. Next slide. Menyembunyikan detail informasi NGINX. Nah, di sini ada server. Nah, ini gambarnya bisa dilihat dari presentasi. Nah, ini untuk nano etc NGINX. Next slide. Menyembunyikan detail informasi NGINX. Nah, kembali dan hasilnya. Nah, ini contohnya dapat dilihat pada gambar. Next slide. Untuk pengaktifan perlindungan XSS. Nah, XSS melindungi server web terhadap serangan cross-site scripting attack. Tambahkan baris di bawah ini di bagian HTTP di file konfigurasi NGINX. etc nginx/nginx.config add header. Nah, ini bisa dilihat nih di presentasi ini. Nah, untuk cegah serangan click checking. Serangan click checking mensyaratkan hacker menempatkan tautan tersembunyi di bawah tombol yang sah di situs, dan pengguna tanpa sadar mengklik tautan penyerangan yang menyebabkan kebencian. Oke, next. Terakhir. Nah, unmute suaranya masih gitu. Memperbarui NGINX akan selalu memastikan bahwa setiap kerentanan keamanan di versi atau dirilis sebelumnya telah diselesaikan. Nah, ini untuk jalankan saja perintah di bawah ini, sudo add apt repository vivia. Nah, ini bisa dicoba nanti dicoba dan bisa dilihat di presentasi ini. Kemudian next. Udah, bis. Oke, terima kasih. Sekian. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya atas presentasinya. Jadi saya sebagai host di sini menarik kesimpulan. Apa web server itu Apache dan Nginx sebenarnya sama-sama web server yang mempunyai sisi ketangguhan dan kelemahannya masing-masing. Dan mengapa di sini kita menuliskan tentang hardening, sedikit mengimbui, karena hardening ini sangat penting ketika kita melakukan instalasi Apache atau Nginx, karena peretas ini memulai hack tuh dari celah-celah yang ada di sini, terutama sekelas Apache,
Kalau kita install Apache, terlihat versi Apache kita, server kita itu udah otomatis dianggap makanan empuk buat mereka. Versi, terus directory listing, follow symlink, itu wajib kita amankan. Terus tidak lupa mode security ini sangat penting untuk mengaktifkan beberapa metode di dalam mode security, ya. Terus mode SASIF itu terkait brute force dan sebagainya ada di situ. Itu sih masalah keamanan bagi saya cukup sangat sangat wajib diperhatikan, karena kita web server kita itu akan jalan dipublish dan akan diakses oleh orang umum. Itu sekian dari saya. Silakan teman-teman kalau masih ada yang mau dibahas atau mau di apa. Untuk presentasi cukup kayaknya kali ini ya. Cukup sih. Kalau udah cukup, saya stop ininya dulu. Silakan kalau mau lanjut ngobrol terkait tugasnya.